Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Inilah ya sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa ditemukan kembali ya dalam kajian ilmu fikih dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Masih di pembahasan hal-hal yang membatalkan wudhu ya, di halaman 133. Sekarang nomor 5. 133, Sat. Ya, nomor 5 ya. Silakan saya di rumah dibaca. Baik. Bismillah. Qala mu'allif sallallahu taala wa nafa'ana bil fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamis masul farji bila hailin sawa'un bi syahwatin au biduniha. Li ahli ilmi fil wudu'i min masid dzakari arba'atu aqwalin. Qaulani bitarjihi wa qaulani bil jam'. Al-awwal masud zakari layan layan kudu layan layun kidu Ustaz. La, apa? Layun Kidul berarti. Nah, anu. Masud zakari layun kidul wudu'a mutlaqan wa huwa madhhabu Abi Hanifata wa ihda riwayati an Malikin wa huwa marwiyun an ta'ifatin minas sahabah wastadallu bima yali. Eh, Al-alif ya. Hmm. Hadithu Tolkien Tolki bin Ali anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yamus yamusu Ya, ya mas Mas, ya, ya masuk. yamassu yamassu dzakarahu ba'da an yatawaddoa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal huwa illa bid'atun minka. Wa fi lafzi anna rajula sa'ila qala baina ana fi salati idh dhahabtu ahukku fakhidhi fa asabat yadi dzakari faqala sallallahu alaihi wasallam innama huwa minka. Alba qalu la khilafa fi anna dzakara idza massal fakhidha la yujibu wudu'an wala farqa bainal yadi wal fakhidh wa takallamu fi hadisi apa Busroh, busroh tuh. busrah al-ati alladhi fihi al-amru bil wudu'i min masjid dzakar. Asani masjid zakari yunkidul wudu'a mutlaqan wa huwa madhhabu Malikin fil masyhuri anhu wasyafi'i wa Ahmad wa Ahmada wa Bani Hazmin wa huwa marwiyun an aktaris sahabati radhiyallahu anhum wa hujjatuhum al alif hadithu Busrah binti Safwan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fal yatawadda. Alba hadithu Ummi Habibata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa farjahu falyatawadda. Faqad warada nahwuhuma min hadithi Abi Hurairah wa aman urawi wa
wa ar wa urawi Ustaz. Arwa ini. Wa arwa oh bintu oh ya ini nama ini Ustaz. Wa Namanya arwa Arwa. bintu Anis Ini Anis Unais ya, Unes Unais. Unes. Ah. Wa Aisyah wa Jabir wa Zaid bin Khalid wa Abdullah bin Amr. Qalu hadits Busrah yurajjahu ala hadits Tolkien. Wa dzalika li umurin minha al-awwal anna hadits Tolkien ma'lulun wa qad a'allahu Abu Zur'ata wa Abu Hatim wa balaghan Nawawi fil Majmu' fahaka ittifaq fahukiya fahaka ittifaqal huffazi ala tad'ifihi. Asani annahu law sahha lakana hadithu Abi Hurairah alladhi fi ma'na hadithi Busrah muqaddiman alaihi li anna talqan qadimal madinata wa hum yabnunal masjid wa Abu Hurairah aslama ama Khaybar ba'da dzalika bisitti sinina fayakunu nasikhan li hadithi Tolkien. Asalis anna hadits Tolkien mubkin mubkin alal asli wa hadithu busrah naqil wa naqilu muqaddamun li anna ahkam syari'i naqilatun amma kanu alaihi. Arabi anna ruwatan naqdi bil massi aktsaru wa ahadithuhu wa ahaditsahu wa aktsaru wa ahaditsahu ashharu. Al-khamis annahu qawlu aktsaris sahabati. As-sadis anna haditha Tolkien mahmulun ala annahu hakka fakhidahu fa asaba dzakarahu wara'a thawbi kama tadullu alaihi riwayatun annahu kana fis salati. Ya, sudah dulu ya. Nah, Dua pendapat dulu ya. Jadi yang kelima ya, tentang yang membatalkan wudhu, dan ini diselisihkan ya oleh para ulama. Ada perbedaan pendapat, ya, yaitu tentang masul farji, ya, menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan bila hailin, ya, tanpa penghalang, sawaun bisyahwatin au biduniha, sama saja baik dengan syahwat ataupun tidak. Ahli ahli ilmi fil wudu'i min masjid dzakari arba'atu aqwalin. Bagi ahli ilmu, para ulama ya, dalam hal berwudu dari menyentuh kemaluan ada 4 pendapat. Qaulan bitarji wa qaulan bil jam'i. Ya, 2 pendapat itu mentarjih, artinya menguatkan dari salah satu dari 2 hadis yang secara zahirnya bertentangan. Karena nanti ada 2 hadis yang secara zahirnya bertentangan. Yang satu, Rasul memerintahkan untuk berwudu karena menyentuh kemaluan. Ya, yang satu lagi mengatakan tidak perlu karena kemaluan itu sama dengan anggota badan yang lain. Nah, jadi bagaimana cara menyikapi ya 2 hadis yang secara johirnya bertentangan. Nah, ada yang menguatkan salah satunya yaitu disebut dengan tarjih. Ada yang mengkompromikan ya, menjama. Cuma nanti hasil ya atau kesimpulan dari mengkompromikan itu ada perbedaan, ada 2 pendapat ya.
Al awalu yang pertama, pendapat pertama, maksud zakari la yunkidul wudu'a mutlaqan. Menyentuh kemaluan ya tidak membatalkan wudhu sama sekali secara mutlak. Wa huwa madhabu Abi Hanifah wa dari riwayat an Malikin. Ya, ini adalah madhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Malik. Ya, wa huwa marwiyun an taifatin minas sahabati dan dia diriwayatkan dari sekelompok para sahabat wastadallu bimayali. Mereka berdalil dengan hal berikut. Ya, satu hadis Talqib bin Ali. Nah, ini hadis Talq bin Ali ini yang menyebutkan yang menunjukkan tidak membatalkan wudhu ya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, anir rajuli yamassu, masa yamassu ya. Dari seorang laki yang menyentuh zakarohu, kemaluannya badannya tawadhu. Setelah dia berwudu, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, hal huwa ila bid'atu atau bada'atun minka. Nah, hal itu kalau diikuti ilah ya setelahnya istisna itu berarti dia bermakna nafi ya bukan bermakna pertanyaan. Jadi tidak ya tidaklah. Jadi hal di sini dari kan tidaklah. Nah, setelahnya ada ilah. Ya tiada lain dia itu ya kemaluan itu melainkan adalah satu anggota tubuh darimu. Ya, artinya sama dengan anggota tubuh yang lain. Seperti apa anggota tubuh yang lain yang kalau disentuh tidak membatalkan wudhu ya sama juga gitu. Kemaluan juga apa bedanya? Wa lafdin dan dalam satu redaksi anna rajula sa'ila qala bahwa seorang laki yang bertanya itu berkata baina ana fi sholati idzahabtu ahuku fahidi. Ketika aku dalam sholat tiba-tiba ya aku pergi ya aku maksudnya aku melakukan ya atau mulai ya menggaruk pahaku huku faidi menggaruk pahaku wasobat yadi zakari lalu tanganku mengenai kemaluanku. Qala sallallahu alaihi wasallam inama huwa minka. Ya, hanyalah ya atau tiada lain. Nah, inama itu juga ada koser ya dalam ilmu balaghah untuk penghususan ya sama dengan kalau tadi an-nafyu wal istisna ya menafikan dan mengecualikan ya hal huwa illa itu an-nafyu wal istisna. Nah, yang kedua dengan innama ini sama ya innama juga termasuk ada koser ya. Jadi hanyalah menghususkan. Jadi tiada lain bahwa kemaluan itu ya melainkan adalah bagian darimu ya, seperti anggota tubuh yang lain. Nah, itu dalil pertama ya. Kalau mereka mengatakan la hilafa fi anna dzakara idza massa al-fahida ya mereka mengatakan tidak ada perbedaan bahwa kemaluan apabila menyentuh paha ya la yujib wuduan tidak mewajibkan wudhu ya ya apa namanya ya sulit dihindari kan kalau kemaluan bisa menyentuh paha ya bersentuhan dengan paha dan itu tidak membatalkan wudhu gitu kan ya
Wala farqa bainal yadi wal fahidi dan tidak ada bedanya antara tangan dan paha sama aja gitu. Kalau terkena paha tidak batal ya kenapa terkena tangan batal gitu. Wa takallamu fi hadits Busrata al-ati. Dan mereka memperbincangkan ya maksudnya melemahkan ya, memperbincangkan artinya ada masalah ya di dalam hadis Busro. Ya, Busro ini kan nanti perempuan ya yang meriwayatkan hadis yang tadi ya bertentangan. Yang akan datang alladzi fihil amru bil wudu'i min masjidakari yang di dalamnya ada perintah untuk berwudu karena menyentuh kemarin. Min di sini taklil ya artinya karena ya minnya berfungsi taklil ya berwudu karena menyentuh kemaluan. Nah itu pendapat pertama. Ya, pendapat kedua Masudha Kariyun Kidul Wudu'a Mutlaqo. Nah ini sebaliknya. Ini berarti toriko tarjih ya. Kalau yang tadi yang pertama menguatkan hadis Tolq bin Ali, ya kalau ini sebaliknya menguatkan hadis Busro binti Sofwan, ya bintu Sofwan. Wahwa madhabu Malikin dan ini adalah madhab Malik fil masyhuri anhu dalam yang masyhur darinya wa Syafi'i dan Imam Syafi'i. Ya, ini masyhur ya dalam madhab Syafi'i itu membatalkan. Wa Ahmad ya Imam Ahmad ya madhab Hanbali juga sama ya. Wa Ibni Hazmin Ibnu Hazm wa huwa mariyun an aksari sahabati radhiyallahu anhum. Dan dia diriwayatkan dari kebanyakan para sahabat. Ya, ini sebagaimana bisa dilihat di kitab Al-Istidkar karya Ibnu Abdul Bar ya. Ibnu Abdul Bar itu kan punya syarah terhadap Muwatta. Itu ada dua, ada Istidkar dan ada Tamhid. Lalu Mudawanah ya, Mudawanah apa namanya menghimpun fikihnya Imam Malik. Ada Malik ya ya Imam Syafi'i ya, Al-Majmu, Imam An-Nawawi ya Al-Mughni, Ibnu Qudamah, Al-Insaf. Ini kitabnya Al-Mardawi, Alauddin Al-Mardawi, madhab Hanbali ya. Kitab rujukan utama ya dalam madhab Hanbali itu yang apa namanya mentarjih ya dalam madhab Hanbali. Kemudian Muhalla ya karya Ibnu Hazm. Wahujatum dan hujah mereka, dalil mereka yang pertama hadis Busra bintu Sufwan, ya tadi ya Busra bintu Sufwan, anak Nabi SAW qala man masada karofal yatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ya hadis ini sahih diriwayatkan dalam Abu Dawud, dia Nasai dan Ibnu Majah. Nah, yang kedua dalilnya hadis Ummi Habibah anak Nabi SAW qala man masa farjahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah ya ini sahih dengan ada syahid ya ada apa namanya riwayat-riwayat lain ya yang mendukungnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Ya'la ya Al-Baihaqi. Lihat di kitab Al-Irwa ya Irwa Ghalil ya karya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Oka dua roda eh, waroda nahwuhuma ya. Terdapat yang semisal dengan keduanya dengan kedua hadis tersebut min hadis Abi Hurairah wa Arwa ya binti Unais wa Aisyah wa Jabir wa Zaid bin Khalid wa Abdullah bin Amr. Qalu hadisu wa hadisu busrata yurajahu ala hadisi talqin.
Ya, hadis busro itu lebih dikuatkan daripada hadis tolak. Wadzali kali umur. Nah, itu karena beberapa hal. Jadi ini kan tarjih ya, mentarjih, menguatkan hadis busroh dari hadis tolak. Nah, alasannya kenapa ya lebih dikuatkan? Nah, ini ada beberapa alasan, ada 6 alasan. Yang pertama, ana hadis atolkin ma'lulun wa qad a'allahu Abu Zur'ata wa Abu Hatimin. Bahwa hadis tolak itu eh, dinilai terdapat ilat ya, kecacatan. Ya, ada ilah, ada penyakit, ya ada kecacatan dan ini dinilai ada kecacatan oleh Abu Zur'ah ya Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Wa balaghun Nabawi fil Majmu' bahkan Imam Nawawi apa namanya ada semacam berlebih-lebihan ya atau apa namanya lebih ya mubalaghah itu melebih-lebihkan. Tapi memang tidak tidak mesti negatif ya konotasinya. Ya, jadi sangat menguatkan lah gitu ya. Faka ittifaq wal ihfaz dalam kitab Al-Majmu ya. Beliau menukil ya menukil meriwayatkan atau menceritakan ya adanya ittifaq wal hufaz ala tadifi. Kesepakatan para hufaz atas kedoifannya, atas mendoibkannya. Ya, kemudian yang kedua, anna walau sa'ala kana hadis Abu Hurairah alladzi fi mana hadis Ibu Surata muqaddaman alaihi. Kalaulah dia sahih, niscaya hadis Abu Hurairah yang semakna dengan hadis Busra itu lebih didahulukan daripadanya di Anatol kon qadimal Madinata wahum yabnunal masjidah. Karena tolok itu datang ke Madinah ketika mereka sedang membangun masjid wa Abu Hurairah aslama ama Haibaro. Ya, sedangkan Abu Hurairah masuk Islam pada tahun Haibar. Ya, pada tahun terjadinya perang Haibar. Perang Haibar itu tahun 7 Hijriah ya. Ba'da dzalika setelah itu bisit disinin dengan 6 tahun fayakunu nasyan li hadis talqin maka dia bisa menasah hadis talqin ya. Jadi yang riwayat Abu Hurairah masuk Islamnya lebih belakangan ya sedangkan Tolq bin Ali tadi tahun pertama hijrah ya datang ke Madinah ketika membangun Masjid Nabawi itu pada tahun 1 Hijriah ya di mana ketika Rasul datang ke Madinah yang paling awal dilakukan adalah membangun Masjid Nabawi ya. Ya, setelah Masjid Nabawi selesai ya baru rumah ya. Jadi beliau mendahulukan masjid dulu baru rumah beliau di sampingnya ya nanti ada apa kamar-kamar ya Al-Hujurat mana disebut Al-Hujurat dalam Al-Quran kamar-kamar ya, petak-petak gitu. Ada kamar Aisyah ya, nanti Sauda. Baru 2 ya, awal itu ada 2 istri beliau. Baru nanti tahun 3 ya ada Hafsah ya, bertambah dan seterusnya. Nah, baru nanti mempersaudarakan ya antara Muhajirin dan Ansor. Itu tahun 1 ya. Nah, sedangkan Perang Khaybar yaitu tahun 7. Ya, tahun 7 Hijriah ya benteng terakhir Yahudi ya di Khaybar. Ya, itu
ketika setelah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy dalam peristiwa Hudaybiyah ya, Sulh Hudaybiyah tahun 6. Nah, lalu tahun 7 itu bisa fokus ya ke yang lain, mengirim surat kepada raja ya, termasuk menghadapi Yahudi ya di benteng terakhir. Nah, setelah menaklukkan benteng Khaybar inilah datang Abu Hurairah ya ke Rasulullah masuk Islam. Ya, sehingga Abu Hurairah itu kan bersama Nabi itu hanya 3 tahun, tapi menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis karena selalu mulazamah dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau hadis ini menurut pandangan ini ya, Abu Hurairah lebih belakangan. Nah, berarti yang lebih belakangan itu bisa menasah hadis yang sebelumnya. Ya, ini kan baru dugaannya. Nah, ini sebagaimana ya di antara yang mengatakan adanya nasa itu adalah At-Tabrani atau Baroni dalam Al-Kabir, Ibnu Hibban, ya Ibnu Hazm dalam Muhalla, Al-Hazimi dalam Al-Yatibar, Ibnu Al-Arabi dalam Al-Aridah, Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyat. Yang ketiga ya dalilnya anna hadisa talqin mubqin alal asli. Ya, bahwa hadis talq itu dibiarkan mubqin ya, membiarkan atas apa secara asal wa hadis busra nakil. Ya, sedangkan hadis busra itu memindahkan. Maksudnya menukil. Wanakil mukadamun ala apa mukadamun liana kama syari nakilatun amma kanu alai. Ya, karena yang meriwayatkan yaitu lebih didahulukan ya daripada apa karena hukum-hukum syariat itu nakilah menukil ya dari yang sebelumnya. Ya sebenarnya ini masih ada apa namanya nuansa nasahnya gitu ya. Ya ada nuansa nasahnya. Karena sebenarnya kalau dihubungkan dengan kaidah apa namanya kan kalau membatalkan ya, membatalkan itu berarti menafikan ya apa menetapkan kalau tidak membatalkan berarti menafikan ya kalau membatalkan berarti menetapkan ya. Ini bisa apa kaidah yang menetapkan lebih dahulu kan dari menafikan. Yang keempat anaruatan nakdi bil masih aksaru hadisu asyar. Bahwa perawi yang membatalkan itu lebih banyak daripada hadis-hadis yang dan juga hadis-hadisnya lebih masyhur. Yang kelima anu qaulu aksari sahabat bahwa dia adalah pendapat kebanyakan ini sebenarnya dalil-dalil pelengkap aja ya, sampingan lah, bukan dalil utama ya, karena tidak diukur berapa banyak ya yang berpendapat itu, tapi dilihat lebih kuat hujahnya mana ya, karena kan itu yang jadi inti. Ini hanya sebagai dalil pelengkap aja, bukan dalil utama ya. Karena kalaupun sedikit yang berpendapat, tapi kalau dari sisi hujahnya kuat ya itu justru yang lebih kuat. Yang keenam mana hadis atalkin ma'mul annahu haka fahidahu fasobadakaro.
zakarohu waro as-saubi kama tadulu alaihi riwayatun annahu kana fi sholat. Bahwa hadis tolak itu apa namanya dimungkinkan, ya dimungkinkan atau diarahkan maknanya bahwa dia menggaruk pahanya lalu mengenai kemaluannya itu di belakang baju, ya belakang pakaiannya. Sebenarnya ditunjuki dalam satu riwayat bahwa dia di dalam sholat. Jadi ini berarti dialihkan ya, maknanya bahwa itu terhalang oleh pakaian. Maksudnya kan ketika menggaruk, ya ketika dalam sholat kan tidak mungkin membuka aurat ya, karena kan tertutup auratnya pakai baju ya, pakai pakaian. Nah, ketika menggaruk, nah menggaruk lalu menggaruk paha, sebenarnya menggaruk paha, tapi kemudian mengenai kemaluan. Nah, berarti mengenai kemaluannya itu terhalang oleh pakaian gitu. Tapi kan sebenarnya ini hanya anggapan aja, karena bisa jadi apa memasukkan kan tangan itu mungkin aja kan ke dalam gitu. Jadi hanya apa namanya hamlu, ya hamlu lafzi alal makna, mengarahkan atau mentakwil kan ya, perkiraan saja itu. Nah, jadi itu beberapa alasan ya kenapa hadis Busroh ya lebih dikuatkan daripada hadis Talak, sehingga berpendapat membatalkan secara mutlak. Nah, kemudian pendapat yang ketiga yang yun kidu idza kana masu dzakari bisyahwatin wala yun kidu idza massa biduniha. Membatalkan apabila menyentuh kemaluannya dengan syahwat, dan tidak membatalkan apabila menyentuhnya tanpa syahwat. Nah, berarti kalau ini thariqatul jam'i, ya menggabung, mengompromikan. Nah, cuman apa namanya dikompromikannya dengan dibedakan dari segi dengan syahwat atau tidak gitu. Wa huwa riwayatun an Malik, dia satu riwayat dari Imam Malik wa tarahul Allama Al-Albani, dan dipilih oleh Imam Al-Albani. Ya lihat rujukan, ya referensi Malikiyah ya alati takodama yang telah terdahulu, wa tamam minnah. Kitab Tamamul Minah ini yang ditulis oleh Al-Albani ya dalam mentahrij kitab apa fikih sunnah Said Sabiq. Jadi Syekh Albani itu punya perhatian ya yang cukup apa namanya ya, perhatian yang cukup lah ya terhadap kitab fikih sunnah yang ditulis oleh Said Sabiq ya, dan beliau merekomendasikan ya kitab itu yang belajar fikih bisa dipelajari ya untuk pemula ya, dengan kitab fikih sunnah ya. Dan beliau kemudian memberikan tahrijnya ya, walaupun tentu ada kritik-kritik beliau terhadap kitab tersebut. Ini kitab Tamamul Minna, tahrij kitab fikih sunnah Said Sabiq. Wa hunaka azza hadzal qaul ila annahu tiyaru Ibnu Taimiyah. Nah, di sana eh, beliau menisbatkan pendapat ini bahwa dia adalah pilihan Ibnu Taimiyah qala ala ma adkuru, yang aku ingat, jadi seingat saya itu kata Albani, seingat saya bal madhab Ibnu Taimiyah ar-rabi kama satara,
fajalla man la yasu. Ya, tapi madzhab Ibnu Taimiyah itu justru pendapat yang keempat, bukan yang ketiga ini. Jadi keliru di sini ya. Albani menisbatkan pendapat. Ya, sebagaimana yang akan kau udah lihat, maka mulialah orang yang tidak lupa. Ya, jadi memang jelas justru Ibnu Taimiyah tidak berpendapat dengan pendapat yang ketiga ya. Bukan patokannya dengan syahwat atau tidak ya, tapi eh, dikompromikan itu hukumnya jadi tidak wajib ya, melainkan hanya sunnah saja. Jadi kalau sunnah ya sebenarnya tidak membatalkan ya, kalau mau wudhu lagi lebih baik. Nah ini nanti yang pendapat yang keempat ya insya Allah yang lebih kuat yang kita kuatkan. Nah jadi ini dipilih oleh Albani. Jadi Albani keliru dalam menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah tidak berpendapat dengan pendapat ini, ya. Nah, jadi ya para ulama itu kan mereka tidak maksum ya, ada apa namanya ya, kekeliruan itu hal yang biasa ya kalau dalam kita mengkaji para ulama ya. Jadi ketika kita mengetahui kekeliruan seorang ulama bukan berarti kita merendahkan ya, apa namanya, menjatuhkan ya peran dia ya, tidak. Ya, karena itu menunjukkan bahwa para ulama itu tidak masuk, makanya kita jangan ya terpaku dengan satu ulama, dengan bahkan dengan satu madzhab ya, tapi kita lebih pelajari lebih luas lagi gitu ya, supaya peluang ya nya lebih besar untuk bisa mengkaji apa namanya hujah-hujahnya ya. Wal qairuna bihadza hamalu hadisa busrata ala ma idza kana li syahwatin. Nah, yang berpendapat dengan pendapat ini mereka mengarahkan hadis busra itu adalah apabila dengan syahwat. Wa hadis tolkin ala ma idza kana li ghairi syahwatin, dan hadis tolk yang tidak batal ya itu berarti tanpa syahwat. Qaulu dalla alaihi qauluhu, mereka mengatakan eh, menunjukkan kepada ini, kepada pendapat ini sabda Nabi nama huwa bid'atun minka atau bad'atun minka, bagian dari anggota tubuhmu. Faida masa dzakara bi ghairi syahwat sorokan nama masa sairo adaihi. Ya, apabila dia menyentuh kemaluannya tanpa syahwat itu menjadi seakan-akan dia menyentuh anggota badan yang lainnya kalau tanpa syahwat. Nah, kalau dengan syahwat baru beda gitu. Jadi itu pendapat yang ketiga. Arabiu yang keempat, al wudu bin masjidah kari mustahabun mutlaqan lai wa laisa biwajibin. Ya, yang keempat, wudu dari ya, atau karena disebabkan ya dari menyentuh kemaluan itu dianjurkan, sunnah, mustahab ya secara mutlak dan tidak wajib. Wa huwa madhabu Ahmad fi dari riwayatain. Dan dia adalah mazhab Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat. Jadi Imam Ahmad ada dua riwayat. Imam Ahmad itu kan dalam fikih yang paling banyak riwayat-riwayat yang berbeda ya gitu. Jadi kalau kita mengkaji mazhab itu ya harus lebih luas lagi, jangan kan ada istilah muktamad dalam mazhab itu. Muktamad itu maksudnya pilihan para mutahirinnya aja. Maksudnya yang dikuatkan ya oleh mutahirin ya. Nah, jadi mazhab itu
tidak eh, dipahami sempit hanya pada mutamad yang disebut mutamad. Jadi Imam Ahmad punya riwayat yang banyak. Nah, itu semuanya ya bisa sebagai madzhab Hambali. Makanya bagi seorang yang ahli fikih yang dia bertafakuh ya melalui madhab Hanbali, ketika sudah punya perangkat ya ijtihad, punya alat-alat untuk ijtihad ya dia bisa menguatkan pendapat-pendapat lain ya seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya itu kan menguatkan pendapat-pendapat yang lain ya dari Imam Ahmad. Dan dengan hal itu ya kalau orang lebih luas ya atau lebih terbuka dalam memahami mazhab, ya semua tidak keluar dari mazhab Bali. Karena mazhab itu tidak sempit, hanya dipahami harus yang utama dulu nggak ada keharusan harus mengikuti utama dalam mazhab ya. Kalau tidak mengikuti berarti keluar dari mazhab itu sempit orang yang mandang sempit terhadap mazhab. Ya makanya misalnya silakan baca apa namanya Nurain Ibnu Taimiyah ya dalam Majmu' Fatawa beliau ada tentang tamadzhub ya, bermadzhab. Wa kana uladima lahir alam Ibnu Utsaimin ya, dan seakan-akan inilah yang lebih condong Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya ila anna ustahabbahu idza massa bi ghairi syahwat. Ya hanya saja beliau mensunahkan apabila menyentuhnya dengan syahwat. Wa qawa ijabahu idza kana li syahwatin ihtiyatan. Dan menguatkan ya mewajibkannya apabila dengan syahwat sebagai kehati-hatian. Majmu fatwanya Ibnu Utsaimin ya. Sarah Mumti ini juga karya Syekh Utsaimin yang mensyarah kitab Zadul Mustaqni ya. Nah, Syekh Utsaimin juga ketika mensyarah Zadul Mustaqni kan tidak terpaku kepada ya yang disebut dengan muktamadnya apa mutaakhirin dari madhab Hanbali ya gitu. Nah, justru kalau seperti ini ya berarti sebenarnya lebih ke pendapat yang ketiga ya. Jadi, kalau tidak dengan syahwat menganjurkan, kalau dengan syahwat lebih menguatkan mewajibkan ya itu pendapat ketiga harusnya bukan pendapat keempat. Karena pendapat keempat itu hanya mensunahkan saja, tidak membedakan apakah dengan syahwat atau tidak. Fahamalu hadis Abu Surah ala istihbab wa hadis talqin ala anna su'al fihi kana ala wujub. Ya, jadi hadis Busro diarahkan kepada dianjurkan saja yang memerintahkan ya untuk wudhu dan hadis talqin itu adalah pertanyaan apa di dalamnya dari kewajiban. Wa yusadalu ini maksudnya pendapat atau hujah dari pendapat keempat. Ya, jadi maksudnya perintah Nabi dalam hadis busroh itu dialihkan kepada sunnah ya karena memang tadi ada dalil dari Tolkien ya karena kalau dua-duanya sahih ya jangan diabaikan salah satunya ya makanya ada kaidah i'malu dalil ya aula min ihmalihi ya mengamalkan atau menggunakan suatu dalil ya itu lebih utama daripada mengabaikan ya kalau dua-duanya sahih ya dikompromikan digunakan nah, sehingga lahirlah kesimpulan yang
bisa menyelaraskan ya antara dua dalil itu. Sehingga perintah dalam hadis busra itu hanya menunjukkan sunnah ya, mustahab saja. Tidak menunjukkan wajib ya, sesuai dengan kaidah al-asru fil amri lil wujub ya illa ma adalah dalil ala hilafi. Asal dari perintah menunjukkan memang secara asal menunjukkan wajib, tapi karena ada dalil lain, maka menjadi dialihkan kepada hukum sunnah ya. Wa yustadalu lil qaulainil apa akhiraini al-qaimin ala masrakil jami bima yali. Dan eh, diberikan ya argumentasi bagi dua pendapat terakhir ya yang berpegang kepada metode mengkompromikan tadi itu ya. Satu, anada wa nasim bi taqadum islami tolkin wa taur islami busra fiha nazar. Bahwa klaim ya dakwah itu klaim mengaku-ngaku gitu ya, klaim adanya nasah ya dengan alasan lebih dulunya yang masuk Islam talq dan lebih belakangan masuk Islam busroh ya ada hal tersebut perlu ditinjau ulang. Di anna hadza laisa dalilan al nasi. Karena ini tidak menjadi dalil atas nasa indal muhaqqiqin min a'immatil usul. Ya menurut para ahli para muhakkik ya yang menelaah ya meneliti kebenaran ya atau hal-hal yang lebih kuat argumentasinya dari para imam usul fikih. Liana rubama yakunul muta mutaqaddimu hadasa bi hadasa bihi an ghairi. Nah, karena bisa jadi orang yang lebih dulu itu ya dia meriwayatkan hadis dari yang lainnya. Jadi belum tentu gitu, belum tentu walaupun dia masuk Islam lebih dulu, ya belum tentu dia menyampaikan hadisnya belakang lebih dulu itu karena ya bisa jadi justru meriwayatkan hadisnya belakangan gitu. Dan dari yang lain meriwayatkan dari yang lain bukan dari Nabi bisa jadi dari para sahabat lain gitu ya. Yang kedua anna fi hadis talqin illatan. Bahwa dalam hadis talq ada ilah, ada kecacatan la yumkin antazula tidak mungkin bisa hilang wahia kaunun zakari bada'atan ya minhu wa idza rabatul hukma bi illatin la yumkin antazul bi wal falayzul hukmu fala yumkinu nasu. Ada ilah atau ada alasan, alasan ilah di sini alasan. Tidak mungkin hilang alasan tersebut, yaitu apa alasannya adalah keadaan kemaluan itu sebagai salah satu dari anggota badan. Nah, apabila hukum itu diikat ya waida rubitol berarti ya. Rubitol hukmu bila suatu hukum diikat dengan suatu alasan la yumkin antazul. Tidak mungkin dia hilang falazul hukmu. Maka hukumnya tidak hilang fala yumkinu nasu. Maka tidak memungkinkan adanya nasah. Ya, jadi dalam hadis tolaktis itu ada ilah yang disebutkan terhadap hukum. Selama ilahnya itu ada ya hukum tetap ada. Yang ketiga ya summa inna la yusailan illa ba'da ta'adulil jabbi. Yaitu tidak dibuat kepada nasa ya kecuali setelah memang tidak memungkinkan untuk dikompromikan lah siyamu oleh siunas kama taqaddam
apalagi nasanya tidak sah ya sebagaimana penjelasan yang terdahulu. Jadi tidak tidak bisa ya dijadikan alasan menasa hanya sebatas dilihat dari masuk Islamnya mana yang lebih dulu. Nah, itu pun NASA itu kan adalah bukan yang diawalkan dalam menyikapi dalil yang bertentangan. Jadi jangan NASA dulu ya, justru lebih didahulukan mengkompromikan dulu ya. Thariqatul Jam'i dulu. Baru naskhi kan bahkan urutannya Thariqatul Jam'i, lalu Thariqatul eh, Tarji ya, Thariqatul Naskhi, baru tawakuf yang terakhir. Ya, aku katakan ya, Bu Malik penulis Sahih Fikih Sunnah, al-qaul lahir min al-quwati bimakan. Pendapat yang terakhir ini memang eh, punya posisi yang kuat. Lakin idza soal hadis talqin Ibn Ali ya, tetapi apabila hadis Talq bin Ali itu sahih wa hadza ghairu musallam, ya jadi maksudnya pendapat keempat ini kuat, tapi apabila hadis talqnya Talq bin Ali-nya sahih gitu. Nah, tapi beliau lebih berpendapat wahada ghairu musallamin badil qaul fi mutajihun. Nah, ini tidak bisa diterima ya, tapi pendapat yang mengatakan kedaifannya itu kuat ya. Faya ta'allaqul qaul bi anna masyadza karena binakin wibudi mutlaqan. Ya, ta'allaqnya apa ya artinya? Faya ta'allaqullah. Ya mau pada madara. Masukkan masukkan. Iya, maksudnya lebih dikuatkan ya, lebih didahulukan. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudhu secara mutlak sama saja baik dengan syawat atau dengan yang lainnya. Ya, li'anna syawala hadalaha wala dalil ala tibarnya. Karena syahwat itu tidak ada ukurannya ya, kata beliau, dan tidak ada dalil untuk menganggapnya, menganggap ada apa namanya syahwat, wallahu alam. Nah, jadi penulis justru lebih menguatkan pendapat yang pertama ya, apa yang kedua ya, menguatkan hadis Busroh dan mendoikan hadis eh, Talq bin Ali ya. Ya, tapi saya pribadi lebih menguatkan pendapat yang keempat ya. Ya, jadi tetap hadis yang Talq bin Ali itu juga sahih. Yaitu sahih apa namanya? Diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, ya, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad.
Nah, ini sebetulnya pendapat yang keempat ini juga dipegang oleh Imam Malik. Ya, Imam Malik seperti dijelaskan oleh As-Sun'ani ya dalam Subul Salam. Ya, beliau mengatakan wa amma Malikun falamma ta'arudul hadisan qala bil wudu min masjid dzakari nadban la wujuban. Ya, adapun Malik ketika dua hadis ini bertentangan, ya beliau berpendapat berwudu dari menyentuh kemaluan itu sunnah tidak wajib. Ya, ini seperti yang dijelaskan oleh As-Sun'ani ya dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Nah, lalu kata Ibnu Taimiyah ya, ini juga dikuatkan ya oleh Ibnu Taimiyah, pendapat yang keempat. Beliau mengatakan dalam Majmu Fatawa, wal adhar aidan anal wudu'a min masjidah karim mustahabun la wajibun. Nah, yang lebih kuat juga bahwa wudhu ya dari menyentuh kemaluan itu sunnah tidak wajib. Ya, wa hakadha sarraha bihi Ahmad bil Imam Ahmad fi ihda riwayataini anhu. Begitulah yang secara jelas ya dikatakan oleh Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat dari beliau. Nah, jadi salah satu riwayat dari Imam Ahmad wa bihada tajtamiul ahadits wal asar bihamlil amri bihi ala istihbab. Nah, dengan cara seperti ini, dengan berkesimpulan seperti ini ya maka menjadi apa namanya menjadi terkompromikan, menjadi menyatu ya selaras ya antara hadis-hadis dan asar-asar ya dengan mengarahkan perintah ya untuk berwudu itu alal istihbab kepada hukum sunnah. Laisa fi naskun, tidak ada nasah di dalamnya. Ya apa? Fi nasu qaulihi, tidak ada menasah perkataan wahal huwa ila bada'atu minka wa hamlul am wa hamlul amri alal istihbab aula minan nasi. Ya, mengarahkan perintah kepada hukum sunnah itu lebih utama daripada menasah. Karena tadi ya dari NASA sendiri kan ada kelemahan ya mengklaim adanya NASA itu. Lalu si panjang ya. Nah, jadi walau alam ya saya sendiri lebih menguatkan mengkompromikan ya dua hadis itu yang insya Allah dua-duanya sahih. Ya tadi kan dianggap doib oleh penulis juga tidak dijelaskan kan kedoibannya di mana. Ya, jadi kalau dua-duanya saya sudah digunakan saja dua-duanya dikompromikan ya cara komprominya itu tadi bahwa perintah itu menunjukkan sunnah tidak wajib ya. Adapun menasah nah itu ada kelemahan dan juga harus didahulukan jam'i thariqatul jam'i daripada thariqatul nasi ya sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tadi ya dalam Majmu' al-Fatawa. Ya, ini mungkin kita sedikit ya selesaikan ya. Poin tatalaku yang sabak faedah yang berkaitan dengan yang terdahulu almarmatu idza masat farja tatawadu. Perempuan apabila menyentuh kemaluannya dia berwudu li hadis Amr bin Shuaib an Nabi an jaddihi qala. Ya dari berdasarkan hadis Amr bin Shuaib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata Rasulullah SAW bersabda man massa dzakar fayatu ayyum muratin masat farja falyatawadu. Ya, perempuan mana saja yang menyentuh kemaluan maka dia berwudu dan dikuatkan oleh perkataan Aisyah dalam saat mar'atu farja tatawaddo ya wal aslu ananisa syaqai rijal fil ahkam
secara asal perempuan itu adalah saudara kandung ya artinya sama ya dengan laki-laki dalam hukum wa dan madzhab Syafi'i wa Ahmad khilafan li Abi Hanifah wa Malik. Nah, ini sebetulnya ya kembali lagi ke perbedaan pendapat yang tadi karena tidak dibedakan itu antara laki-laki dan perempuan. Makanya kalau tadi kita menguatkan perintah itu menunjukkan sunnah ya sama, perempuan juga sama, tidak berbeda. Jadi perintah-perintah yang dalam hadis tadi ini disebutkan ya sudah dialihkan atau diarahkan kepada hukum sunnah, ya bukan kepada hukum wajib. Masuk fardil goir menyentuh kemaluan orang lain. Idza massa rajulu farja imraati aw massat zakaru fala dalila alanti qadi wudu'i ahadihima. Apabila laki-laki menyentuh kemaluan istrinya, dia atau istrinya menyentuh kemaluan suaminya, maka tidak ada dalil atas membatalkan wudhu salah satunya. Kalau tadi kan itu menyentuh kemaluan sendiri. Kalau ini menyentuh yang lain, ya jadi tidak ada dalil atas batalnya. Ya, illa ida amza au amna. Kecuali kalau keluar air mazi atau air mani, fayantak itu lidalik, maka dia menjadi batal karena hal itu, bukan karena disentuhnya. Lalim mujarodinas masih, bukan karena sebatas menyentuh. Qala Malik wa Syafi'i. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan yajib wudu, wajib wudu. Wahada mabniun ala madhabi ma fi naqdi wudu bilam silmara. Nah, jadi memang tidak sepakat ya ada perbedaan. Menurut mazhab Malik dan Syafi'i ya menyentuh apa namanya kemaluan yang lain, apalagi apa lawan jenis ya lawan jenis suami istri, nah itu tetap harus wudhu ya artinya dianggap membatalkan karena memang mereka berpendapat bersentuhan kulit ya itu kan membatalkan ya jadi ke sana dalilnya ya dan akan datang bahwa yang lebih kuat tuh apa ya yang sebaliknya ya jadi memang ya kita juga menguatkan bahwa bersentuhan kulit laki-laki perempuan ya itu yang lebih kuat insya Allah tidak membatalkan karena nanti ada hadis-hadis yang secara jelas Rasul bersentuhan dengan Aisyah ya ketika sholat ya jadi Rasul tidak membatalkan sholatnya tidak wudhu lagi supaya nanti akan dibahas. Kadzalika masul amar rajul lidzakar begitu juga perempuan laki-laki yang menyentuh kemaluan bayi wanawi dan yang semacamnya layun kidul wudhu'a wa qad wafaqa fi hadza malikun wa huwa qaulu zuhri wal auza'i. Ya, tidak membatalkan wudhu disepakati juga oleh Malik dan pendapat Zuhri dan Al-Auza'i. Sampai situ dulu ya saya panjang. Kalau ada yang ditanyakan gitu. Ustaz mau tanya tentang Ya, apa namanya menyentuh farji atau zakar itu kan yang adami gitu yang manusia. Kalau ya. binatang gimana Ustaz? Apakah hukumnya sama juga? Hukumnya kembali ke kaul-kaul yang barusan itu apa? Bacanya bad'ah atau bisa bud'i juga Ustaz ya? Kayak di hadis wafi bud'i ahadikum sodakoh gitu bud'i bud'ah bacanya. Hmm. Eh, Itu Ustaz. untuk di sini nanti dibahas nggak ya untuk kemaluan binatang ya.
ada ya. Walau ini perlu dicek lagi ya saya. Cuman apa namanya sepertinya ya itu berbeda ya karena itu kan hewan ya, sedangkan ini manusia. Jadi berbeda. Ya walau alam tapi nanti perlu dicek lagi ya, apakah memang ada pendapat-pendapat ulama seperti halnya ya tadi pendapat ya berkaitan dengan kemaluan manusia ya. Kemudian yang apa bad'ah itu perlu dicek lagi ke kamus. Kan kalau yang di hadis itu kan artinya kemaluan ya. Kalau di sini kan anggota badan, ya, anggota badan. Oh, yang perlu dicek lagi. Baik, kalau tidak ada ini mungkin tutup ya. Syukran alaikum. Qul qouli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.